Selamat Hari Baru Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kiranya hari ini kita diliputi sukacita, semangat untuk berjuang dan menapaki hari baru kita. Masih dengan tema kemenangan atas perjuangan, izinkan saya di kesempatan yang diberkati ini membawa sebuah tema perjuangan plus. Perjuangan tetapi ada plusnya di sana. Apa plusnya? Sebelum kita membahas, izinkan saya membaca satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 9, ayat 28 dan 29, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Lalu kemudian kalau kita bandingkan dengan teks yang lain, berdoa dan berpuasa. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks ini mengajarkan tentang pentingnya berdoa dan berpuasa. Kalau kita membaca, baik dari Markus maupun juga versi yang lain dari Matius, di sana dikisahkan murid-murid Yesus melayani. Lalu kemudian ada seorang ayah yang membawa anak yang kerasukan roh jahat. Murid-murid berusaha untuk mengusir roh jahat itu, tetapi murid-murid tidak sanggup. Lalu kemudian singkat cerita, Tuhan Yesus yang menghardik dan mengusir roh jahat itu. Para murid kemudian bertanya seperti yang kita baca tadi, mengapa kami tidak bisa mengusir roh itu? Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan ada satu hal yang perlu kamu pahami, bahwa roh ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ternyata ada hal khusus juga yang kadang-kadang kita perlu libatkan dalam perjuangan kita. Di dalam pergumulan, menghadapi persoalan, kesulitan, tantangan ekonomi, tantangan dalam keluarga, tantangan dalam pekerjaan, dan berbagai macam persoalan yang kita sedang hadapi, kita mungkin berusaha menyelesaikan dan menguraikannya dengan kemampuan kita sendiri. Kita mengatakan bahwa saya sudah punya pengalaman dan kecakapan untuk hal ini. Pasti saya sekarang bisa. Kemudian juga kita mungkin mencoba untuk mencari nasihat orang yang bijak, supaya kita mendapatkan input, lalu kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Atau dengan berbagai macam upaya kita bekerja lebih keras, berusaha lebih keras, berusaha untuk menghemat, berusaha untuk membuka usaha baru, berusaha untuk ini dan itu. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, kita diingatkan bahwa ada hal plus yang mungkin perlu kita sertakan dalam perjuangan kita, sama seperti para murid, yaitu dengan berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa adalah langkah iman, langkah spiritual, sebagai lambang ketika kita angkat tangan, kita memohon supaya Tuhan menolong kita, sehingga Tuhan akan turun tangan menolong kita. Berdoa adalah cara kita menyampaikan isi hati, tetapi juga menyatakan kebergantungan kita kepada Tuhan. Sedangkan berpuasa sebagai tanda untuk kita merendahkan diri, kita merasa kita tidak mampu dan kita perlu anugerah Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada banyak contoh, ada banyak tokoh yang melakukan hal yang sama sebagai praktik spiritual, keyakinan, serta memohon supaya Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mencari pertolongan dalam perjuangan dengan cara berdoa dan berpuasa. Mungkin saudara sudah cukup bekerja keras. Mungkin saudara sudah cukup berusaha. Mungkin saudara sudah cukup untuk membuktikan bahwa saudara tidak menyerah. Tapi mungkin satu hal, langkah plus yang perlu kita ambil adalah kita mungkin perlu merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan kehendaknya, dan juga merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih kami diajar oleh firman Tuhan tentang langkah iman yang harus kami ambil. Salah satunya adalah dengan berdoa dan berpuasa sebagai salah satu praktek penyerahan kami kepada Tuhan. Berkat dan anugerah-Mu atas setiap jemaat dalam setiap medan juang dan medan lain mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.